Memasuki musim mudik lebaran, profesi penyapu uang receh ini kembali marak di ruas Jalan Pantura, perbatasan Kabupaten Subang dan Indramayu, Jawa Barat. Meski terbilang bahaya, tapi pekerjaan ini dilakukan demi mencari rezeki dari para pengendara motor. Ya, selain itu juga ada nih soal profesi jasa penukaran uang pun kian ramai di masa mudik lebaran. Salah satunya terlihat di sepanjang Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Puluhan orang ini tidak sedang menyapu jalan raya. Pada musim mudik lebaran, mereka sengaja duduk di pembatas jalan dengan sapu di tangan untuk mendapatkan uang receh yang dilemparkan para pengendara kendaraan bermotor. Meski berbahaya, pengumpul uang receh di perbatasan Subang Indramayu, Jawa Barat ini kembali marak seiring diperbolehkannya warga untuk mudik. Berbekal potongan pohon kenotan yang diikat seperti sapu lidi, mereka tetap mencari rezeki di pinggir jalan seperti ini. Mereka mengaku dalam satu hari ada yang bisa mendapatkan hingga Rp100.000. Ya emang sih bahaya. Cuma kan nyari dulu uang. Oh, nggak ada pilihan, Bu? Memang harus begini. Ya enggak cuma rame-rame doang. Tiap hari emang enggak cuma bulan puasa kan rame. Oh, jadi udah biasa gitu ya? Iya. Kalau mau lebaran gini? Iya, mau lebaran. Sekolah, masih sekolah. Jadi uangnya buat jajan. Dapat berapa hari ini? Hah? 20-30. Kegiatan ini dapat membahayakan keselamatan bagi warga yang berebut uang receh hingga ke tengah jalan raya. Pengguna jalan pun tak lepas dari risiko kecelakaan. Jasa penukaran uang juga jadi profesi yang marak saat mudik lebaran. Apalagi membagikan uang kepada sanak saudara menjadi tradisi saat hari Idul Fitri. Seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur Rabu kemarin. Dengan menggunakan kursi plastik atau menunggu di sepeda motor, mereka menawarkan penukaran uang kertas mulai dari pecahan Rp2.000 hingga Rp10.000. Namun, salah satu penukar uang musiman mengaku tahun ini jauh lebih sepi dibandingkan tahun kemarin. Tahun ini memang jauh ya, tapi untuk arah yang mudik juga dari sini kayaknya kurang. Biasanya kan suka kalau yang naik roda 2 kan suka banyak ini. Seminggu sebelumnya biasanya udah rame, ini nggak ada. Dalam sekali penukaran uang, penukar uang musiman yang sehari-hari bekerja di bidang media ini mengambil keuntungan sebesar 5 hingga 8%. Tim Liputan, CNN Indonesia. Selanjutnya ini pedagang pakaian gamis dan sarung di pasar Kota Rembang, Jawa Tengah mengalami lonjakan omset menjelang Idul Fitri tahun ini. Kenaikan omset penjualan ini hingga mencapai 50%. Ya, selain pakaian baru, ada juga nih pakaian bekas impor menjadi incaran pembeli untuk dikenakan saat lebaran. Selain punya kualitas impor, harganya yang cukup terjangkau menjadi alasannya. Lebaran tinggal menghitung hari. Pasar-pasar tradisional banyak diserbu pembeli. Sutono, salah satu pedagang pakaian di Pasar Kota Rembang, Jawa Tengah mengungkapkan menjelang lebaran pakaian gamis diburu oleh pembeli. Ia menambahkan penjualan pakaian tahun ini lebih baik setelah sekian lama terdampak pandemi COVID-19. Yang ramai di saat menjelang lebaran ini semua. Pak, kenaikan berapa persen Pak ini Pak? Dengan kurang lebih sekitar 4-50% lah. Pas hari-hari biasa, tidak hari Minggu, penghasilan kotor sekitar 5-6 juta. Dari minggu seperti kemarin itu ya di atas 10 lah. Sementara itu penjual sarung juga kebanjiran pembeli. Sarung yang paling laris adalah sarung bermerek terkenal. Jika hari biasa penjualan sarung hanya sekitar 2 helai, namun sepanjang Ramadan dalam sehari penjualan sarung bisa mencapai 7 helai. Banyak, alhamdulillah Mas, banyak peningkatannya dibandingkan hari-hari biasanya. Biasanya paling ya hanya untuk momen-momen tertentu, misalnya ada acara nikahan atau apa, ini kan bisa ya setiap hari hampir ada yang beli sarung, terus sering kadang pesanan berapa kardus seperti itu. Pakaian gamis dan sarung merupakan produk terlaris untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri, sehingga tingkat konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan cukup tinggi. Tak hanya di Pulau Jawa, menjelang perayaan Lebaran, toko penjual pakaian maupun sepatu bekas di kawasan Arizona, Kecamatan Simpang 3, Sipin, Kota Jambi juga ramai diburu warga. Rata-rata mereka membeli baju, celana, hingga sepatu.
Semua pakaian bekas ini diimpor dari negara Tiongkok, Singapura, hingga Malaysia. Ada pakaian bekas pakaian orang. Namun ada pula pakaian hasil obral atau cuci gudang mal-mal di luar negeri. Ida Sinta, salah seorang pembeli, mengaku tetap memilih pakaian bekas untuk digunakan saat lebaran ataupun harian karena kualitasnya lebih bagus dari pakaian baru yang dijual di mal atau toko pakaian. Kualitasnya bagus. Kualitasnya ya. Beda dengan di toko pakaian biasa. Kalau toko biasa kan yang standar-standar. Standar-standar. Harganya mahal. Kalau ini kan bisa terjangkau. Rata-rata harga per potong baju hingga celana bekas ini antara Rp75.000 hingga Rp250.000. Namun harga tersebut masih bisa ditawar. Salah satu pedagang mengaku omsetnya mencapai 2 hingga 3 juta rupiah per hari. Bahkan peningkatan bisa diprediksi terjadi saat 2 hari menjelang lebaran. Kalau penjualan lebaran untuk saat ini ada meningkatnya dari hari biasa. Kalau untuk sehari biasanya 1 juta, buat yang lebaran ini bisa 2 juta, 3 juta. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat terdampak pandemi yang belum stabil saat ini, pakaian bekas menjadi alternatif pilihan warga. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, Ramadan kan memang akan segera berakhir dan kita sudah bersiap untuk menyambut Lebaran. Namun bagaimana jadinya jika ini ternyata menjadi Ramadan terakhir buat kita? Nah, jawabannya nih usai jeda kita akan membahasnya bersama Ustadz Hilman Fauzi. Kira-kira amalan apa aja nih yang bisa kita raih dan kita lakukan untuk meraih berkah Ramadan ya. Tetap bersama kami.